البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bahasan tentang 7 jenis manusia, 7 golongan manusia, masuk di antara tentunya jin juga. Mereka juga mendapatkan syariat dan mendapatkan janji dan ancaman yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan naungan di hari kiamat itu. Tayyib. Dan telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari bahwasanya kalau pemimpin adil yang dia adalah pemimpin utma, yaitu kepala negara dan yang semacam itu, maka dia hanya khusus untuk laki-laki. Tapi wanita juga mungkin untuk mendapatkan karakter ini. Misalkan dia adalah seorang janda atau dia adalah pengasuh anak-anak, maka dia juga masuk dalam istilah sebagai pemimpin yang adil terhadap anak-anaknya itu, orang-orang yang di bawah asuhan dia. Maka kalau dia mampu berbuat adil kepada anak-anak tadi, menegakkan keadilan, maka dia juga akan dapat naungan dari poin yang ini, di samping poin-poin yang lain. Kemudian kelanjutannya Rasulullah SAW bersabda, untuk yang rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, orang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu dia merahasiakannya sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini untuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala, yaitu naungan arsy. Bagaimana kalau orang sedekah tapi tangan kirinya tahu, tapi dia ikhlas, tetap dia ikhlas? Apakah dia mendapatkan naungan itu? Dia mendapatkan jenis naungan walaupun tidak sebagus kualiti yang pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan yang lain-lain. Dan itu di Sahihul Musnad dari hadis siapa itu? Marsad bin Abdillah Al-Ghanawi, dan dia adalah asbatun nasfi Uqbah bin Amir, belajar 20 tahun kepada sahabat yaitu Uqbah bin Amir, gubernur Mesir. Uqbah bin Amir mengatakan Sami'tu Rasulullah SAW yaqul kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta tuqadda bainal ibad. Setiap orang itu ada di bawah naungan sedekah dia sampai Allah Ta'ala menyelesaikan keputusan di antara para hamba yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Jadi walaupun mungkin tidak mendapatkan naungan arsy, tapi dia akan mendapatkan naungan dari sedekah dia. Semakin banyak dan semakin bagus sedekahnya, tentunya naungannya akan semakin tebal. Dia akan semakin selamat dari panasnya matahari dan suasana yang berat di padang mahsyar itu. Jadi dia akan dapat naungan dengan sedekah dia. Yang penting dia ikhlas, walaupun tangan kirinya membantu sehingga tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Allah tidak menyia-nyiakan amalan-amalan walaupun seukuran darah. Makanya disebutkan oleh Marsad bin Abdillah tadi, wa kana Uqbah bin Amir la yukhtihu yauman illa wa huwa yatasaddaq imma bi ka'kah wa imma bi basalah au bi ghairi dzalik. Dan tidak pernah gubernur Mesir ini, yaitu sahabat, yaitu Uqbah bin Amir, tertinggal satu hari pun kecuali beliau sedekah, baik dengan sepotong roti ataupun dengan sepotong bawang ataupun yang lain-lain. Dan kita mohon kepada Allah kemudahan, yaitu wal kalimatu at-thayyibah shadaqah, kalimat yang baik pun sedekah. Jadi insya Allah tiap hari kita pun mendapatkan pahala sedekah insya Allah, sesuai dengan kemampuan yang ada. Amar ma'ruf juga sedekah, nahi mungkar juga sedekah, memberikan bimbingan kepada orang yang tidak tahu jalan juga sedekah, orang yang tak tahu mana jalan ke balai polis atau mana jalan ke bilik tandas umum, ini juga bagian dari sedekah. Semuanya ada pahalanya. Kemudian yang terakhir dari karakter yang disebutkan di sini, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainah. Dan seseorang yang dia itu mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan rahasia, dalam keadaan sepi, lalu berlinang air matanya. Dia berlinang air matanya karena takut, ataukah karena sedih, ataukah karena gembira, atau terharu, atau malu. Semuanya mungkin. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim, juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau. Kalau orang ini ketika mengingat Allah adalah mengingat kebesaran Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat besarnya siksaan Allah, maka dia menangis karena takut, maka dia masuk di situ. Tangisannya adalah tangisan ketakutan. Demikian pula ketika dia sedang mengingat Allah, yaitu mengingat baiknya kenikmatan dia, baiknya sikap dia dan perlakuan dia dan pendidikan serta bimbingan dia dan perawatan dia kepada kita selama ini, dan ternyata selama ini kita belum pandai bersyukur, maka akhirnya orang ini menangis karena malu. Ini juga bagian dari pembahasan ini.
Karena ini umum, menangis ini umum. Terserah sebabnya apa, yang penting sebab intinya adalah mengingat Allah. Demikian pula kalau dia itu mengingat akan apa, keindahan wajah Allah, mengingat akan baiknya sikap-sikap Allah selama ini dan muamalah, dan baiknya perlakuan Allah kepada para hamba, dan betapa luasnya rahmat Allah. Kemudian apa? Dia menangis karena rindu kepada Allah. Ini juga masuk di sini, tangisan kerinduan, dan ini adalah bagian yang diminta oleh Rasulullah SAW. As'aluka ridha ba'dal qada wa burdal aisy ba'dal maut walidatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Di antara apa itu doa sujud yang sahih itu, yaitu saya mohon kepadamu, sehingga harus sujud, tapi di antara adalah doa sujud. Saya mohon kepadamu ya Allah, yaitu apa? Keridhaan setelah datangnya takdir. Demikian pula saya mohon kepadamu, yaitu kehidupan yang tentram setelah kematian, bukan siksa kubur. Yang ketiga adalah yaitu lezatnya melihat wajahmu ketika hari perjumpaan. Dan yang keempat adalah merasa rindu dengan berjumpa denganmu. Ini semua adalah kenikmatan yang terbesar. Tayyib. Maka orang-orang seperti ini dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Karena apa? Di dalam suasana yang sepi, dia mampu untuk mengingat Allah. Sama saja mengingat dari faktor ini atau itu dan seterusnya, sampai berlinang air matanya. Tayyib. Dan juga dari hadis ini menunjukkan tentang keutamaan muraqabatullah walaupun dalam keadaan sepi. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, biasanya orang akan apa? Tidak mau durhaka, tidak mau melakukan pelanggaran, tidak mau melakukan jinayah kalau apa? Dilihat banyak orang. Tapi kalau dia itu dalam suasana sepi, tidak dilihat orang, dia mampu untuk melakukan itu, berarti ini adalah dari ketakwaan hati. Nah, dia akan mendapatkan berbagai keutamaan dari apa? Takwa. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini fafadat ainah, yaitu berlinang matanya. Gimana mata itu berlinang? Yang berlinang adalah air mata tentunya. Kata Ibnu Hajar, ini adalah lil mubalaghah, menunjukkan ini betul-betul bukan air mata buaya. Bukan pula karena apa? Air matanya kena bawang, sepi, menangis sendiri karena bawang, atau karena membaca drama akhirnya menangis, bukan. Tapi betul-betul ini adalah mubalaghah, betul-betul karena mengingat Allah sampai dia itu menangis bercucuran air mata dan seterusnya. Tapi makanya datang dalam riwayat yang lain, sedemikian banyaknya air mata yang berlinang itu sampai membasahi bumi. Betul-betul nanti apa? Bumi jadi saksi atas apa? Ketakwaan hati orang ini. Tayyib. Apakah orang yang mendapatkan naungan ini hanya 7 jenis manusia, ini jenis orang saja? Tidak. Dalil banyak menunjukkan apa? Ada beberapa dalil yang menunjukkan orang lain pun mendapatkan itu. Di antaranya adalah dalam hadis yang sahih, dan memang hadisnya sahih, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Baqarah. Pernah Ana sebutkan dan Ana terjemah, cuma Ana lupa, kalau nggak salah adalah dari Allahul Musta'an, siapa itu? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, atau yang satunya Ana terlupakan, yaitu apa? Man angdhara mu'siran adzallahullahu ta'ala yaumal qiyamah yauma la dzilla illa dzilluh. Barang siapa memberikan penundaan bagi orang yang sulit membayar hutang, maka Allah akan menaungi dia dengan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan dia. Orang-orang yang memberikan apa? Kemudahan dari kesulitan tadi itu. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.